Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kepribadian, macam-macam watak, dan macam-macam temperamen. Macam-macam kepribadian menurut para ahli yang disebut five factor model. Yang pertama yakni extraversion, yang kedua yakni openness, yang ketiga yakni conscientiousness, yang keempat agreeableness, dan yang kelima neuroticism. Macam-macam kepribadian menurut para ahli. Sebagian besar ahli psikologi modern menyetujui bahwa ada 5 tipe kepribadian yang paling utama. Teori ini dikenal sebagai five factor model. Yang pertama, extraversion adalah kepribadian yang dicirikan dengan sesuatu yang positif. Ciri-cirinya melibatkan kegembiraan, kemampuan bersosialisasi, banyak bicara, ketegasan, dan ekspresi emosional yang tinggi. Orang yang mempunyai karakter atau pribadian ekstrovert cenderung ramah, mendapatkan energi dalam situasi bersosialisasi. Dan yang kedua yaitu openness. Kepribadian ini menampilkan karakteristik seperti imajinasi, wawasan yang luas, terbuka, dan memiliki berbagai kepentingan. Mereka selalu ingin tahu tentang dunia dan orang lain, serta ingin mempelajari hal-hal baru dan menikmati pengalaman baru. Selanjutnya yaitu conscientiousness, yaitu jenis kepribadian yang mempunyai ciri-ciri tingkat perhatian yang tinggi, kontrol impuls yang baik, dan berperilaku yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Orang yang sangat teliti cenderung terorganisir dan memperhatikan detail tentang sesuatu. Selanjutnya yaitu agreeableness, yaitu kepribadian yang mencakup beberapa karakteristik seperti kepercayaan, kebaikan, kasih sayang, dan perilaku prososial lainnya. Orang yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih kooperatif. Selanjutnya yaitu neuroticism, adalah kepribadian yang ditandai dengan kesedihan, kemurungan, ketidakstabilan emosional. Mereka yang mengalami neuroticism cenderung mengalami perubahan suasana hati, kecemasan, lekas marah, dan kesedihan. Selanjutnya, macam-macam watak. Ada beberapa macam watak manusia, seperti pemaaf, penyabar, penyayang, bijaksana, dan yang lainnya. Berikut akan saya jelaskan beberapa macam watak. Watak. Watak adalah bentuk kepribadian manusia yang menonjol dalam diri seseorang, yang sulit dirubah, dan yang merupakan bawaan dari lahirnya. Watak adalah sifat atau karakter bawaan yang membedakan seseorang dengan orang lain. Ada beberapa macam watak. Salah satunya adalah pemarah. Pemarah cenderung merespons situasi atau masalah dengan emosi yang kuat, tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul. Selanjutnya penyabar. Penyabar adalah orang yang bersikap tenang, tidak terburu nafsu, dan tidak lekas marah. Selanjutnya yaitu pemaaf. Pemaaf adalah orang yang mudah memberi maaf kepada orang lain. Selanjutnya yaitu bijaksana. Bijaksana yaitu orang yang menyikapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga memancarlah keadilan. Selanjutnya yaitu pendendam, yaitu seseorang yang cenderung menyimpan perasaan marah, sakit hati, atau dendam terhadap seseorang atau situasi tertentu dalam jangka waktu yang lama. Dan masih banyak lagi macam-macam watak seperti pengkhianat, penyayang, penakut, pembenci, pemalas, penghina, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam temperamen. Macam-macam temperamen ada 4, yaitu sanguinis, melankolis, flegmatis, dan koleris. Temperamen. Temperamen adalah kepribadian yang ada dalam diri seseorang dan akan menentukan cara berpikir mereka dalam bertindak dan menunjukkan perasaannya. Ada 4 jenis temperamen. Yang pertama yaitu sanguinis.
Jenis temperamen ini umum ditemukan pada orang dengan tipe kepribadian ekstrovert. Ciri-cirinya adalah ceria, supel, menyenangkan, dan optimis. Meski demikian, orang bertipe sanguinis cepat bosan, sehingga tidak cocok dengan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Dan yang kedua adalah melankolis. Jenis temperamen ini kerap dikaitkan dengan sedih, muram. Namun, orang bertipe melankolis umumnya setia, bijak, emosional, dan sensitif. Di dunia kerja, orang bertipe melankolis bekerja sendiri dan mudah khawatir atau sedih jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Yang nomor 3 yaitu flegmatis. Flegmatis adalah jenis temperamen yang kerap digambarkan dengan ciri-ciri misalnya sabar, tenang, introvert, dan mudah berempati ketika bersosialisasi. Namun, orang bertipe flegmatis kurang bisa mengekspresikan emosinya, sehingga cenderung pasif ketika berinteraksi dengan orang lain. Orang yang bertipe ini juga kerap menjauhi konflik, sehingga sering kehilangan peluang untuk membuktikan kemampuan terbaiknya. Yang keempat adalah koleris. Ciri-ciri orang yang bertipe koleris adalah ramah, mampu mengontrol situasi, serta percaya diri dan ambisius dalam mencapai tujuan, sehingga bisa meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Octavia Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 230 10 13 189. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang teori kepribadian, watak, dan temperamen. Di sini tuh teori tuh ada 9. Yang pertama itu apa sih teori kepribadian dan watak dan temperamen? Teori kepribadian adalah studi tentang kepribadian dan jenis-jenisnya dalam diri manusia. Yang pertama, teori psikodinamik adalah teori psikologis kepribadian yang pertama ditemukan oleh Sigmund Freud, bapak psikologi analisis. Ini mendeskripsikan kepribadian sebagai gabungan 3 komponen, yaitu ada ego, superego, dan dorongan naluri. Dan yang kedua yaitu ada teori humanistik. Teori humanistik adalah teori psikologis kepribadian yang dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow pada pertengahan abad ke-20. Dan yang ketiga adalah teori identitas naratif. Tokoh yang mengemukakan tokoh identitas naratif adalah seorang ahli psikologi bernama MC Adams. Pada 1990-an, ini mencakup 3 tingkat hidup berdampingan, yaitu cara seseorang menghadapi tugas dan tantangan dalam konteks spesifik, watak yang relevan. Dan yang keempat itu ada teori kognitif sosial. Teori psikologis kepribadian ini menekan soal pentingnya pembelajaran observasi dan efisiensi diri, proses kognitif, dan pengaruh situasional. Dan yang kelima itu ada teori sifat. Teori sifat merupakan teori yang menitik beratkan pada pengenalan pendeskripsian yang pada diri manusia. Dan yang keenam ada teori perilaku. Pada 1913 John Watson mengembangkan teori psikologis kepribadian ini, yaitu suatu kepribadian manusia yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Menurut B.F. Skinner, pengondisian terdiri atas 2, yaitu klasik dan operan. Pengondisian klasik didasarkan pada pembelajaran perilaku melalui observasi berpasangan, sementara itu pengondisian operan fokus pada konsekuensi diri, sebuah respon berkaitan dengan potensi pengulangan suatu perilaku. Dan yang ketujuh itu ada teori investasi sosial. Teori ini dikembangkan oleh beberapa peneliti. Menurut teori ini, ketika seseorang mengidentifikasikan dirinya dalam teori 5 faktor ini pertama kali diusulkan oleh 2 ahli psikologi, yaitu Robert M.C. and Carl Paul Costa Jr. Menurut teori ini, kepribadian melansirkan sebagai besar dipengaruhi oleh faktor biologi seperti genetik. Intinya, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang sama. Terima kasih, dan sekian itu adalah 9
teori kepribadian watak dan temperamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Korestatsari. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1 Extension. Di sini saya akan menjelaskan atau mendefinisikan kepribadian, watak, dan temperamen. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian menurut saya merupakan cara seseorang atau individu beraksi dan berinteraksi terhadap individu lainnya. Kepribadian juga dapat dikatakan sebagai ciri-ciri yang menonjol dari seseorang. Contohnya, orang itu pemalu, berarti dapat dikatakan orang tersebut kepribadiannya pemalu. Untuk yang kedua ada watak. Di sini menurut saya watak adalah cara pandang seseorang dalam menyikapi hal-hal dalam kehidupannya. Watak manusia merupakan pencampuran antara sifat baik dan sifat buruk. Contohnya, seseorang itu punya sifat buruk yaitu pendendam, tapi juga mempunyai sifat baik yaitu bijaksana. Berarti wataknya adalah pendendam dan bijaksana. Dan yang terakhir ada temperamen. Di sini menurut saya temperamen itu merupakan gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Temperamen juga bagian dari karakter seseorang yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikirannya. Contohnya, jika temperamennya pemarah, maka ia akan mudah tersinggung dengan perkataan seseorang, lalu akan berdampak pada pekerjaannya. Contohnya saja pekerjaannya menjadi asal-asalan, kosro, atau berantakan, lebih tepatnya dikatakan cepat-cepatan gitu ya. Nah, dengan demikian definisi yang dapat saya berikan tentang kepribadian, watak, dan temperamen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.